Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami mengucap syukur karena Engkau lah Allah yang begitu baik, yang memanggil kami semua. Dan oleh sebab itu kiranya Tuhan hadir di tempat ini, menyatakan cinta kasih-Mu. Supaya Tuhan juga berikan kami hati untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 98. Kita akan membuka Mazmur pasal 98. Kita akan membaca secara bergantian ayat pertama sampai kepada ayat ke-9. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu akan membaca ayat kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan pekerjaan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Ayat kedua. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyari. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyari, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada tahun 2005. Ketika saya masih SMP, Bapak Ibu, itu saya iseng bergadang. Nah ternyata ada hal yang menarik ketika saya bergadang itu. Ada pertandingan final Liga Champion. Saya bukan fans bola, saya belum tahu bola itu seperti apa. Dan juga saya tidak tahu klub-klub, cuma tahu Real Madrid doang. Itu pun cuma biasa aja, nggak sampai fanatik. Baru sampai SMA, menuju kuliah itu mulai menjadi fanatik. Tapi ketika saya melihat final Liga Champion antara Milan dan Liverpool, mungkin Bapak Ibu yang tahu, Milan dan Liverpool itu pertandingannya sangat spektakuler. Karena pada first half, itu Milan sudah unggul 3-0. Nah, bahkan di berita itu pun juga menjelaskan kepada kita bahwa di ruang ganti itu Milan tuh sudah bersukacita. 3-0, nggak mungkin bisa dikejar. Sudah sukacita. Bahkan pemain Liverpool melihat suatu sukacita yang terjadi di ruang ganti dari klub AC Milan. Maka apa yang terjadi di dalam babak kedua, Bapak Ibu bisa menebak. Skor itu menjadi 3-3. Bayangkan, saya yang tadinya, udahlah, mau tidur aja udah capek. Tiba-tiba saya lihat gol dengan terjadi lebih cepat, dengan sangat cepat. Ternyata dijadikan 3-3. Dan saat itu saya langsung menjadi, wah bagus juga nih. Saya dukung Liverpool aja. Saya jadi pengen untuk mendukung dia. Dan ternyata babak kedua selesai dalam skor 3-3. Wih, lanjut masuk ke dalam perpanjangan waktu. Walaupun perpanjangan waktu pun tidak menghasilkan gol. Masuk ke dalam penalti. Adu penalti, Bapak Ibu yang tahu tentang sepak bola, masuk dalam adu penalti dan saya langsung ngefans sama yang namanya Liverpool. Wih, saya berharap sudah nih, karena AC Milan awalnya kayak seperti musuh yang 3-0, saya mengharapkan Liverpool yang menang, walaupun saya saat itu belum bagaimana suka dengan Liverpool. Akhirnya di dalam adu penalti Liverpool menang. Langsung saya bersukacita, wah senang sekali, saya bersorak. Bapak Ibu, ini cerita pengantar dari firman Tuhan. Saya bersorak, saya nggak kenal Liverpool, saya nggak tahu, saya juga masih SMP, saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya bisa bersorak. Karena ya sudah, saya ikut kebawa di dalam yang namanya pertandingan tersebut. Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan bahwa kisah Allah di dalam Mazmur 98. Mazmur 98 itu bukan kisah dari pertandingan bola saja. Itu bukan kisah dari duniawi saja. Tetapi Mazmur 98 bercerita tentang kisah Allah. Bagaimana Dia menyelamatkan kita. Bagaimana Dia memberikan kemenangan bagi kita. Karena Dia berperang, melakukan yang namanya kemenangan demi kemenangan. Dia mengalahkan tipu muslihat iblis, mengalahkan kuasa dosa. Dan maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita akan bisa bersorak jauh daripada pertandingan-pertandingan di dalam dunia. Kita jauh lebih bersukacita. Dan bahkan di dalam pemazmur itu bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Suatu sukacita. Karena apa? Kita masuk ke dalam murid Kristus. Masuk dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berperang. Dan kerajaan Allah yang memenangkan daripada pertandingan. Suatu sukacita yang luar biasa yang terjadi.
Maka saya mengatakan bahwa nyanyian baru adalah nyanyian kemenangan. Ini bukan nyanyian baru yang dikatakan nyanyian baru yang setiap minggu itu harus lagu baru. Enggak. Itu bukan aransemen baru. Bukan lirik-lirik baru. Bukan suara-suara baru atau bahasa-bahasa baru. Tidak. Tetapi nyanyian baru di dalam pemazmur mengatakan ini adalah tindakan karena kita punya alasan. Alasan baru untuk bersukacita. Yaitu alasan bagaimana Allah memberikan kemenangan bagi kita. Bahwa Allah menyatakan kehadiran, menyatakan blessing-nya, berkatnya di dalam umat Tuhan. Kita itu gak mungkin menang lawan iblis. Kita gak mungkin menang melawan dosa. Tetapi Allah menganugerahkan, oleh sebab itu kita bisa menyanyikan nyanyian baru. Sukacita loh. Sukacita. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menang di dalam suatu kejuaraan, menang di dalam suatu yang namanya misalkan kelas meeting ya, atau misalkan berpertandingan antar sekolah dan kemenangan terjadi, itu sorak-sorai, itu sangat sukacita. Kita akan memproklamirkan bagaimana kemenangan demi kemenangan terjadi. Inilah sukacita yang terjadi. Oleh sebab itu kita bisa melihat di dalam Mazmur 98 yang kita sudah baca. Itu adalah bagian Mazmur. Mazmur itu ada editornya Bapak Ibu. Jadi ini bukan urutan. Mazmur itu ketika kita baca ayat dari pasal pertama sampai 150 itu bukan kronologis. Ada editor. Jadi kadang-kadang di dalam Mazmur pertama, Mazmur kedua itu Daud. Mazmur 90 itu Musa. Bapak Ibu, Musa dengan Daud mana lebih tua? Kita tahu Musa itu jauh lebih tua. Tanpa dituliskan lebih terakhir daripada Daud. Memang ada editor. Jadi baca Mazmur bukan baca secara kronologi. Maka ada maksud teologis. Maka di dalam Mazmur 98 dari pasal 93 sampai Mazmur 99 itu membicarakan satu tema, bagaimana Allah datang sebagai raja. Allah menyatakan diri dia adalah raja, maka bersorak-sorailah, bersukacita karena sukacita itu terjadi karena raja itu sudah hadir. Maka sedaknya bagaimana, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Apa yang harus menjadi dasar bagi kita sehingga kita bisa bernyanyi dengan nyanyian sukacita atau nyanyian baru. Bapak Ibu kita lihat di dalam eksposisi ya. Mazmur 98 Bapak Ibu bisa melihat di ayat pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apakah itu? Di dalam 1b dia mengatakan ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya, dengan lengannya yang kudus. Membicarakan pada poin yang pertama, keselamatan hanya dari Tuhan. Dengan tangannya, dengan lengannya yang kudus, dia memberikan kemenangan. Artinya membicarakan hanya satu-satunya. Hanya Allah saja, bukan tangan yang lain, bukan orang lain, bukan kuasa lain. Tapi hanya Allah saja, dengan tangan yang berdaulat yang kudus, yang memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu puji-pujian kita hanya kepada Tuhan saja. Pujian kita karena dia satu-satunya yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Dan dikatakan simbol daripada lengan yang kudus. Lengan yang kudus, tangan yang kudus itu punya dua arti Bapak Ibu. Kalau misalkan dua arti, lengan itu bisa membicarakan yang namanya keselamatan. Tetapi nanti di dalam konteks keselamatan juga berbicara tentang keadilan Tuhan. Berbicara tentang yang namanya penghakiman Tuhan. Mengapa? Contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang namanya ringan tangan itu punya dua arti ya. Ringan tangan yang positif apa Bapak Ibu? Itu suka membantu seperti saya lah ya. Oke, masih sedikit. Atau misalkan yang negatif, ringan tangan itu bisa suka memukul ya. Suka memukul. Dua arti. Maka kalau kita membaca konteks Allah yang lengannya, dia tangannya, dia memberikan tangannya. Artinya dia memberikan keselamatan sekaligus. Dia memberikan penghakiman kepada orang-orang fasik. Maka kita bisa bersukacita. Nanti saya akan elaborasi lebih jauh lagi dengan makna daripada penghakiman dan keselamatan. Tapi saya mau mengatakan bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita adalah keselamatan yang luar biasa. Dan kalau lihat di dalam konteks ya, dalam konteks keselamatan apa sih yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel dalam konteks masa lalu? Dalam masa lalu kita lihat banyak penafsir bilang apakah ini kejadian ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir? Mungkin iya. Atau mungkin juga kejadian yang lain, yaitu bagaimana Babilonia itu dihancurkan oleh
tangan Tuhan melalui Sirus, melalui media Persia, sehingga orang Israel boleh kembali dari tanah pembuangan, kembali ke tanah perjanjian. Kita tidak tahu konteks apa di dalam pemazmur, tapi yang pasti yang kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan di masa lalu menjadi sukacita bagi pemazmur untuk bersukacita dan menyanyikan nyanyian baru. Sebagai konteks ya, misalkan saya mengambil contoh di dalam Babelonia ya. Ketika bangsa Israel itu di zaman Daniel, Bapak Ibu ingat kitab Daniel, di dalam kejadian itu, maka kita tahu bahwa Daniel itu dibawa, semua rombongan-rombongan orang-orang Yahudi yang selatan itu dibawa ke Babelonia. Mereka diperbudak, mereka diajak ke sana. Dan Tuhan berfirman, 70 tahun Tuhan akan hukum orang Israel, akan dibuang selama 70 tahun. Bahkan ada satu nabi nama Nabi Yeremia, Bapak Ibu. Nabi Yeremia itu nabi yang meratap, nangis mulu, bukan karena cengeng. Tapi dia lihat penghukuman Tuhan itu begitu sadis. 70 tahun, satu generasi, dua generasi itu dihukum Tuhan. Karena dosa daripada umat Allah. 70 tahun bahkan Yeremia mendapatkan nubuatan Tuhan. Kamu semua akan pergi ke pembuangan. Kamu semua akan tinggal di pembuangan. Dan barang siapa yang pergi ke tanah pembuangan, itu akan diberkati. Lucu ya. Harusnya kan Tuhan berkata, kamu yang tinggal stay di tanah perjanjian Tuhan, kamu akan dilindungi. Enggak, Yeremia bilang melalui nubuatan, dikatakan bahwa kamu segera menyerahlah dari Babelonia, karena ini jalannya Tuhan. Karena ini adalah panggilan yang harus kamu genapkan, karena hukuman. Maka nabi ini meratap. Dan Tuhan berjanji, pada tahun ke-70, Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan zaman itu adalah zaman, namanya zaman Daniel. Selanjutnya akan ada lagi, masuk ke dalam zaman Yerubabel. Tapi di zaman Daniel pun, dalam kondisi yang begitu baik, kondisi yang terjadi, mereka sudah tinggal nyaman, sejahtera di tempat itu, mereka melupakan janji. Bahkan bukan hanya melupakan janji, mereka secara manusia tidak mungkin bisa kembali ke tanah perjanjian. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang jelas sekali, secara militer nggak mungkin bisa mengalahkan Babelonia. Secara kemampuan politik tidak mungkin. Saya pernah ceritakan, Babelonia itu bukan punya army yang banyak, tetapi dia punya kemampuan untuk mengkoordinasikan army. Ada jalur darat, dia juga punya laut. Dia juga punya pemanah, dia juga punya pasukan berkuda. Mereka semua berkoordinasi dengan baik. Ini bayangkan ya, Bapak Ibu, kalau kita perang ya, Indonesia perang gitu ya, misalkan perang dengan salah satu adidaya lah, entah Amerika atau China saat ini ya, Bapak Ibu pasti banyak beratap ya. Kenapa? Nggak mungkin dari teknologi, dari kemampuan jet, dari kemampuan nuklir pun tidak mungkin Indonesia menang. Saya bukan pesimis, tetapi memang kita lihat secara fakta. Nggak mungkin. Sama. Israel juga demikian. Israel tidak mungkin bisa menang lawan Babelonia. Maka ketika Tuhan memberikan kemenangan, nyanyian sukacita, nyanyian-nyanyian baru itu terjadi. Saya melanjutkan, kalau kita berbicara yang namanya konteks keselamatan, pertanyaan yang perlu kita jawab bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita selamat dari apa? Betul ya? Di dalam kita menginjilkan, mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang beragama lain, kamu mau selamat gak? Kamu tahu gak di dalam dunia ini ada keselamatan? Kita akan bingung. Orang yang mendengarkan firman Tuhan atau kita lakukan penginjilan akan bertanya, selamat dari mana? Saya hidup sudah baik-baik saja. Saya sudah hidup dengan keadaan baik, normal. Kenapa saya perlu selamat? Maka kita mesti masuk ke dalam poin yang terutama. Yaitu kita harus sadar, kita perlu selamat karena keselamatan itu hanya dari Allah dan kita lepas dari mana. Montgomery Boyce ya, komentari di dalam bagian ini menceritakan kepada kita. Setidaknya 3 hal mengapa bisa selamat. Selamat dari apa? Pertama, selamat dari dosa. Selamat dari dosa. Ini adalah problem paling besar di dalam hidup manusia. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Bahkan kita nggak pernah sadar kita berdosa. Anak saya 2 tahun, 3 tahun, si Tania itu sudah belajar berbohong. Bukan saya ngajarin tapi sudah bisa. Karena ada natur berdosa.
Dia sudah bisa demikian melakukan suatu tipu muslihat untuk memanipulatif daripada papanya dan mamanya. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak juga pernah melihat demikian. Seorang anak punya kemampuan demikian. Artinya apa? Itu seperti masuk di dalam natur manusia. Dan natur manusia itu diekspresikan dengan dosa. Kita tidak mungkin. Kita terpisah karena dosa. Allah bukan berarti bukan Allah yang gak mau nolong kita, tetapi karena dosa manusia, maka kita tidak mungkin bisa datang berdamai dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita terus-terusan di dalam dosa, ujung akhirnya kita mendapatkan keterpisahan secara kekal, di mana kita mendapatkan yang namanya maut. Tuhan juga melepaskan kita di dalam poin yang kedua itu dari maut. Maut, kuasa maut itu ada. Kuasa maut itu menggigit kita, mencekam kita, menarik kita seperti black hole. Dan kita tidak bisa menang. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengalami sakit berat ya. Pasti kalau sakit berat dan akhirnya perlu mendapatkan tindakan operasi. Biasanya sebelum operasi itu diberikan namanya anestesi. Mau sampai kapanpun, jika Bapak Ibu yang badannya besar, badannya keker, badannya hebat, terus mau berkata, saya akan lawan anestesi, dokter kasih saya akan bisa lepas dari ini, saya akan tetap sadar. Pas disuntik, nggak nyampe 10 detik, langsung tidur. Artinya apa? Manusia, kalau dikasih yang namanya, ya anestesi itu bisa morfin, saya juga tidak tahu, itu bisa, nggak punya kuasa untuk bisa menaklukkan anestesi. Sama, walaupun Bapak Ibu punya kekayaan, kehebatan, keluar biasaan yang bisa disebutkan. Tapi kalau melawan yang namanya kematian, maut itu, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa lepas. Lalu yang ketiga, kita juga lepas, kita selamat dari siapa? Dari setan. Setan membelenggu kita. Kita itu seperti mainan yang dibikat oleh dari iblis ya. Sehingga kita dimainkan oleh iblis, diporak-porandakan. Kemarin, pendeta Dr. Stephen Tong berbicara kepada kita, yang paling pintar kedua siapa? Iblis. Iblis itu pintar Bapak Ibu. Tapi iblis itu pura-pura bodoh. Seolah-olah gereja itu nggak sadar dia pintar. Dan itu yang menjatuhkan kita, membuat gereja itu jatuh. Tapi karena keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, dari setan. Maka di atas kayu salib kita tahu Kristus menghancurkan kepala ular itu. Kita selamat. Maka kalau kita lihat definisi dalam Mazmur 98, memang Mazmur 98 itu berbicara tentang perjanjian lama. Tetapi kalau kita baca, karena firman Tuhan itu berlaku kekal, maka kita bisa lihat di dalam terang perjanjian baru. Maka kita bisa menyanyikan nyanyian baru. Bukan karena kondisi Israel yang lalu yang lepas dari Babelonia, sudah saya ceritakan. Tetapi kita juga bisa berbicara bagaimana Tuhan melepaskan kita dari yang namanya lebih hebat dari Babelonia, yaitu dosa, yaitu maut, yaitu iblis itu. Maka kita bisa bersama-sama dengan umat Allah menyanyikan nyanyian baru. Itu yang terjadi. Di dalam Kristus kita mendapatkan semuanya. Lalu apa yang kita bisa responi Bapak Ibu? Kristus sudah menang. Iya, maka kita harus menyanyikan nyanyian baru dengan penuh sukacita. Di dalam teologi reform itu ada yang namanya already but not yet. Already, kok but not yet? Already, tapi kok belum? Kan kalau sudah, kenapa masih ada yang belum? Nah ini already but not yet di dalam yang namanya kerajaan surga ya. Ini berbicara tentang yang namanya kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan, yaitu already. Aspek already adalah Kristus mati di atas kayu salib. Itu dikenal dengan hari D-Day. D-Day. Jadi D-Day itu artinya apa? D-Day itu menyatakan Kristus mati dan bangkit. Itu adalah menyatakan kemenangan mutlak. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kondisi sejak Yesus mati dan bangkit, masih ada yang namanya suffering, penderitaan. Masih ada kuasa-kuasa dosa yang membelenggu kita. Katanya sudah menang. Katanya kita sudah lepas dari kuasa dosa. Kok saya masih hidup di dalam dosa? Kok masih ada dosa, masih ada penderitaan di dalam dunia? Katanya Tuhan sudah menang. Maka kita bicara aspek not yet. Not yet-nya apa? Nanti sampai Kristus datang kedua kali. V-Day, Victory Day. Tadi D-Day, Victory Day.
sampai Kristus datang kedua kali. Kita akan mendapatkan yang namanya pergumulan demi pergumulan yang terjadi. Dan pergumulan itu bukan pergumulan yang kita pasti kalah, enggak. Tetapi karena melihat Kristus sudah menang, Kristus sudah mengalahkan kuasa iblis di atas kayu salib, menjamin adanya victory, ada yang namanya kemenangan ketika Kristus datang kedua. Maka apa yang menjadi aplikasinya? Kalau tahu kita pasti menang, kalau tahu kita ini pasti di dalam Kristus, kita mengalami kemenangan dan Kristus pasti datang kembali, maka sukacita kita harus yang paling utama. Kita memang ada godaan, kita ada penderitaan, tetapi kita terus bertahan dan berpengharapan bahwa Kristus akan datang kembali dan melepaskan kita secara total, memberikan kita tubuh kemuliaan yang lebih indah daripada semuanya sampai Kristus datang kembali. Maka kalau lihat ya, kalau kita mengerti di dalam Mazmur dan kita lihat di dalam terang perjanjian baru, terutama di dalam Revelation itu Wahyu ya. Wahyu itu bicara di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12. Itu ada nyanyikanlah nyanyian baru. Itu muncul juga. Kenapa? Kita nyanyi nyanyian baru. Kenapa? Karena berbicara ada anak domba yang tersembelih. Lihat ya. Kita nyanyi, kok lihat domba yang tersembelih. Bapak Ibu, kalau misalnya contoh Pak Joy jatuh di tangga, terluka. Kita nyanyi nyanyian baru gak? Bersyukur ya Pak Joy jatuh, hahaha. Kita langsung, habis itu Bu Elizabeth langsung update status. Dasar gereja gak bener. Suami saya jatuh bukan ditolong, tapi malah bikin lagu baru. Nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Maka kalau kita membaca di dalam namanya Wahyu, kenapa orang-orang bernyanyi? Karena melihat domba yang tersembelih, karena keselamatan sudah tiba dan pasti terjadi. Kita menyanyikan dengan sukacita karena melihat pekerjaan Tuhan di masa lalu, bahwa Kristus sudah terkoyakkan di atas kayu salib. Tetapi Kristus itu akan datang kembali dan memberikan kemenangan secara total. Yang pertama, bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 98 kembali di ayat kedua. Bagaimana Tuhan juga memberikan keselamatan. Dan di ayat kedua, Tuhan juga memperkenalkan karya keselamatan. Dia menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Di pada bagian kedua, ternyata keselamatan itu pun juga diproklamirkan, dikenalkan. Ini bagaikan seperti Bapak Ibu, seperti cadar yang tertutup atau tempat yang tertutup. Itu dibukakan oleh Tuhan sehingga dibuka secara luas. Mengapa ini dikatakan pekerjaan yang besar? Mengapa memperkenalkan keselamatan kepada umat Allah, kepada dunia, kepada orang-orang, itu adalah pekerjaan ajaib. Kan cuma memperkenalkan doang, gampang kan? Itu gampang. Tapi kenapa? Bapak Ibu, kita harus mengerti, ini penting. Ini adalah pekerjaan yang ajaib. Karena di dalam dosa dan di dalam keterhilangan kita tidak mungkin bisa mengenal keselamatan. Kita nggak bisa. Di dalam Injil Lukas, jelas sekali membicarakan kepada kita kondisi kita yang hilang. Maka muncul perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang, koin yang hilang. Nggak mungkin bisa cari Tuhan. Injil Yohanes juga menceritakan kepada kita bahwa kita ini hidup di dalam gelap. Kita hidup di dalam gelap dan senang hidup di dalam gelap. Kita nggak mungkin cari terang. Jadi nggak ada kemungkinan kita bisa mendapatkan keselamatan kalau keselamatan itu tidak dibukakan atau di-reveal. Bapak Ibu contoh ya, misalkan di ruangan ini, misalkan ya, lampunya mati, tidak ada penerangan. Terus misalkan Bapak Ibu mungkin berkata, gampang, saya kalau misalkan mau keluar dari ruangan ini, saya udah tahu direction. Saya bisa meraba-raba, saya tahu jalan keluarnya. Coba kita bikin susah sedikit. Lampunya mati, dan Bapak Ibu diputar-putar dulu. 10 kali di tempat. Putar terus. Pastikan sense of direction sudah rusak. Karena diputar-putar. Terus bukan hanya itu saja. Ternyata ada orang di luar ruangan, kunci ruangan ini. Bapak Ibu bisa gak keluar? Sampai kiamat gak bisa. Sampai Kristus datang kembali juga gak bisa. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kita sudah kehilangan arah. Kita pun tidak punya kemampuan untuk buka. Kunci sudah dikunci. Maka untuk bisa yang namanya kita keluar dari ruangan yang gelap, dari kondisi yang kita tersesat ini, perlu ada orang di luar ruangan ini.
untuk membukakan ruangan dan dia berteriak, ini jalan keluar. Atau dia berikan cahaya sehingga kita bisa berjalan menuju cahaya itu. Itu yang terjadi. Dan inilah pekerjaan Kristus. Di dalam dunia yang sudah hilang dan kita tidak mengenal keselamatan, kita tidak kenal yang namanya terang itu. Kegelapan sudah melanda dan kita senang dalam kegelapan. Perlu Kristus yang bukakan, Kristus yang di luar daripada dunia berdosa. Menyatakan terang kepada kita dan kita bisa berjalan di dalam terang itu. Kalau nggak Tuhan perkenalkan, nggak mungkin. Bapak Ibu, agama kita adalah agama revelation. Agama yang diwahyukan. Agama yang Tuhan nyatakan. Ada 3 agama yang berbasis dalam revelation. Kita salah satunya, agama yang pertama itu ada agama Yahudi. Jelas, Tuhan mewahyukan, mereveal dirinya. Yang kedua ya kita kekristenan. Yang terakhir adalah Muslim, Islam. Itu berdasarkan wahyu. Jadi ada kitab suci yang diwahyukan, yang diinspirasikan atau yang diberikan dari yang maha kuasa. Malah menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau ada 3 agama ya, ada 3 agama yang berbasis revelation, manakah yang benar? Jika ada 3 agama yang berbasiskan seperti kondisi ruangan yang tadi sudah saya bilang, ada orang yang membukakan pintu dan memberikan terang. Bukankah ada 3 agama yang konsepnya mirip? Ada yang membukakan, ada firman Tuhan, ada buku yang dipakai sebagai tuntunan sehingga kita bisa keluar. Lalu pilih yang mana? Apakah Yahudi, apakah Kristen, atau yang namanya Islam? Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti dari 3 agama itu kenapa bisa kekristenan. Kenapa bisa Kristen? Karena Kristus Yesus bukan kasih ujuk jalan, tetapi dia adalah jalan. Dia masuk ke dalam ruangan, dia masuk ke dalam ruangan berdosa, dalam dunia berdosa, dan dia tuntun kita. Itu bedanya. Bapak Ibu cobalah. Bapak Ibu coba sekali-sekali main ke daerah Harapan Indah, rumah saya. Sebelum ke rumah Harapan Indah kan perlu saya kasih ujuk jalan. Bapak Ibu coba saya kasih ujuk jalan, saya kasih deskripsi jalan. Bapak Ibu bisa gak ketemu rumah saya? Pasti sulit. Sulit. Kenapa sulit? Karena kita sulit membayangkan directionnya, arahnya di mana. Kita akan menjadi mudah kalau misalkan Bapak Ibu konvoy dengan saya. Mudah, tinggal ikutin saya. Tinggal ikutin saya yang tahu jalan, sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke dalam rumah saya. Maka sama Bapak Ibu. Kenapa kita bisa berkata bahwa kekristenan menjadi yang terutama, yang pasti. Karena Kristus itu sendiri datang dan menuntun kita kembali kepada Bapa. Hanya Dia. J.I. Packer mengatakan kepada kita, di luar special revelation atau saving grace yang Tuhan anugerahkan, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan. Tanpa Tuhan mengiluminasi, membukakan, memberikan jalan, sampai kapanpun kita nggak bisa kenal siapa Bapa kita. Kristus menjadi jalan, dan Kristus kita tahu dia juga adalah Allah. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 23 ya, kita mundur sedikit, Mazmur 23 itu Mazmur yang terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Dalam Mazmur 23 itu dikatakan bahwa tongkat dan gada yang menuntun. Tongkat itu menuntun, gada itu juga menuntun. Tetapi kita mesti mengerti, ada di ayat keempat kalau nggak salah, dikatakan dia menuntun kita di dalam lembah kekelaman. Artinya, itu lembah kekelaman itu bukan cuma lembah kekelaman seperti biasa saja, tetapi itu lembah kekelaman yang dikit lagi itu masuk jurang. Masuk kematian. Minggu lalu saya bersama rombongan Pak Suryadi ya, masuk ke Pengalusan. Itu sebelahnya jurang Bapak Ibu. Jurang. Walaupun nggak seperti yang dideskripsikan Mazmur 23, pasti Mazmur 23 lebih seram, tapi itu menakutkan. Ini mau ke kiri ini bisa jatuh, kita nggak tahu step yang mana. Pencahayaan juga sulit, mobilnya juga gede. Terus ada mobil dari arah berlawanan datang, matilah, celaka. Gimana ini? Itu udah kayak, ya saya nggak tahu ya seperti apa yang terjadi Pak Suryadi. Terima kasih Pak Suryadi udah nyetil saya tiba di sini dengan baik. Tapi saya mau mengatakan kondisi dari Mazmur 23 bukan cuma jalanan sempit, tetapi dikit lagi jatuh ke jurang. Tetapi indahnya Tuhan menyertai. Hidayah. Tuhan menyertai.
Bahkan bukan cuma itu, di dalam lembah kekelaman, dalam kita berada di dalam kematian, di mana kita tidak mungkin bisa datang ke dalam kematian, Tuhan menyertai. Wah, itu sungguh jaminan. Kenapa saya katakan jaminan? Karena Kristus yang mati pun juga Kristus yang bangkit. Dia mengalahkan kematian. Sukacita yang terjadi. Saya lanjutkan ya, di dalam bagian ini. Ketika kita tahu yang namanya keselamatan, kita tahu menerima keselamatan, kita kenal keselamatan, maka apa menjadi aplikasinya? Aplikasinya, kalau kita sudah dapat keselamatan dan kita mengenal keselamatan, maka kita harus juga memproklamirkan. Kita juga menyanyikan, artinya memproklamirkan kemenangan dan mengajak orang di dalam penginjilan. Keselamatan dari Allah, betul. Tetapi kerajaan Allah membawa kita ke dalam pola berikutnya. Pola apa? Bahwa Tuhan selalu mengajak kita berbagian di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau dalam Kejadian pasal pertama, pasal kedua, Bapak Ibu sadar tidak? Tuhan itu bisa menciptakan semuanya dan Tuhan juga bisa memberikan nama satu persatu. Lihat ya, masalah beri nama itu kan gampang. Tetapi itu Tuhan memberikan anugerah, mengajak kita berbagian. Dengan cara apa? Adam dan Hawa itu diberi tugas namai, berkuasa, taklukkan. Artinya apa? Tuhan itu mampu kok. Tanpa bantuan manusia, Tuhan bisa juga menamai. Dia bisa namai gajah, namai anjing, namai monyet, namai apapun. Bapak Ibu bisa sebut. Dia nggak perlu manusia. Tetapi dari Kejadian 1, Kejadian 2, dari creation, jelas sekali pola kerajaan surga selalu mengajak kita berbagian. Berbagian. Contoh lain yang pernah saya ceritakan juga. Ketika kematian daripada Lazarus. Kematian dari Lazarus masuk ke dalam kuburan 4 hari dalam goa. Goa itu ditutup oleh batu, Bapak Ibu. Ditutup oleh batu. Ditutup oleh batu, dan apa yang kita bisa pelajari? Ternyata Yesus itu ketika mau bangkitkan Lazarus, dia minta orang buka itu kuburan. Geser itu batu. Kan kalau dipikir-pikir, Tuhan itu maha kuasa, Bapak Ibu. Tuhan itu powerful. Tuhan itu bisa dengan suaranya langsung minta, batu, geser. Saya mau lakukan yang namanya mujizat. Bisa. Tapi kenapa dia ajak orang-orang, penjaga kubur, tolong bantu saya, bantu Tuhan. Geser ini batu. Bukankah Allah sanggup melakukan semuanya dari awal sampai akhir? Maka kita lihat pola kerajaan surga selalu demikian. Selalu demikian. Mengajak kita berbagian di dalam keselamatan, di dalam kerajaan surga. Ini ada. Gereja. Di dalam yang namanya gereja. Kan Tuhan bangkitkan gereja. Gereja diberi tugas untuk membaptis, memuridkan, mengabarkan Injil. Bukankah paling gampang ya? Paling gampang. Yesus Kristus saja langsung kerjain sendiri. Paling gampang kan? Kenapa mesti ajak kita yang perlu, misalkan ya, ini saya memberikan suatu cerita saja ya. Kan capek ya, ojok-ojok kita mesti dininang-ninung dulu. Ayo pelayanan. Kan capek ya. Mendingan langsung kerja sendiri aja. Saya pernah satu kelompok ya, sama orang males. Oke lah, males udah. Tapi ada males yang sok tahu, Bapak Ibu. Udah males sok tahu, sebel gak? Sebel. Udah males, udah lu diem aja, udah bagus nama lu gak dicoret. Tapi sok ide. So ide tahu ya, ini istilah zaman saya kayak nggak tahu zaman segini. So ide, kasih masukan, so ide, so merasa memberikan kontribusi malah berantakan. Kan sebel kan? Apa sih? Udahlah, diam aja. Mungkin saya katakan di dalam kerajaan surga kita itu yang so ide. Tuhan, saya mau pakai strategi ini Tuhan. Kayak Tuhan mesti turut saya deh. Enggak, kamu taat perintah Tuhan. Kerjakan panggilan kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kita so ide, enggak Tuhan. Kayak kita lebih bagus pakai cara saya. Tuhan, khusus saya, khusus bagian ini saya yang lead. Enggak, Tuhan ajak kita melihat pekerjaan Tuhan. Ajak kita berbagian. Dan sebenarnya kita sedang menyaksikan Tuhan bekerja. Indah. Saya juga pernah ya, Bapak Ibu, memproklamirkan ya, membawa damai itu sukacita loh. Memberikan kabar baik itu sukacita. Memberitakan kabar baik itu sangat sukacita karena ketika ada orang ya yang buruk,
yang kelakuannya hancur karena dosa, karena kebebalannya. Kita beritakan Injil, kita layani. Mungkin waktunya durasi lama sekali, tapi akhirnya dia bertobat. Sukacita itu sukacita yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saya pernah zaman dulu ya, berarti nggak dulu banget ya. Waktu saya SD, SMP itu di Jakarta pun sering mati lampu. Bagi yang pernah mengalami, ya mungkin nostalgia, yang nggak pernah mengalami, puji Tuhan. Karena kalau mati lampu bukan cuma setengah jam, tapi mati lampu bisa berjam-jam. Saya masih kecil dan hidup ada AC. Matilah. Mati lampu, nggak ada AC. Pusing. Akhirnya kami tuh di rumah tuh di Jakarta, itu selalu stok lilin. Jadi ke WC pakai lilin. Ke dapur ya mungkin ada kompor, tapi tetap harus pakai lilin. Bayangkan berjam-jam. 3 jam aja tuh bete. Sampai telepon PLN. Saya hafal telepon PLN. Waktu itu PLN telepon, ya biasalah template begitu, capek banget. Hingga waktunya tuh kami kelelahan ya, pada saat koko saya kelelahan tidur, adik saya masih kecil waktu seingat saya. Jadi apa yang terjadi? Ternyata lampu tuh nyala. Pas lampu tuh nyala ya, listrik nyala itu sukacita tuh nggak terbendung. Saya langsung lari, kasih tahu koko saya, lampu nyala. Langsung tuh lilin-lilin di sekitar rumah saya tuh di WC lah, di mana. Saya cepet-cepetan tiup. Kenapa? Karena sukacita, pengen duluan bisa mengalahkan yang namanya kegelapan. Wah, pengen keren sekali. Ini suatu cerita yang simpel ya. Tuhan ajak kita demikian. Bersukacita, walaupun nggak guna ya. Matiin lilin tuh nggak guna sebenarnya bagi saya. Karena lampu udah nyala, dia bisa mati sendiri. Tapi ini menjadi suatu sukacita. Kita bisa menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian yang sangat indah karena perspektif yang baru. Nyanyian karena Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan juga memperkenalkan keselamatan dan mengajak kita berbagian dan keselamatan. Bagian ketiga Bapak Ibu di ayat ketiga ya. Ayat ketiga bicara lebih lanjut lagi. Perbuatan ajaib apa yang Tuhan berikan di dalam keselamatan. Dia mengingat kasih setia dan kebenaran terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Ini membicarakan bukan Allah itu pelupa. Bukan Allah itu ingat, terus lupa. Ingat, lupa. Enggak. Allah itu dikatakan di dalam Alkitab, Allah itu mengingat. Artinya pertolongan Tuhan terjadi dengan segera. Dia mengingat, bukan karena dia lupa. Dia ingat itu karena ada yang namanya karakter, atribut yang melekat kepada Allah. Yaitu, ini bahasa aslinya adalah bahasa asli yang indah ya. Itu bicara tentang hesed, kasih setia. Hesed itu adalah kasih yang hanya diberikan kepada covenant people. Kepada umat Allah yang terutama. Dan yang namanya kebenaran. Berbicara tentang yang namanya Tuhan menyatakan kasih setia dengan benar. Dengan cinta kasih. Ini penting Bapak Ibu. Allah kita tuh dikenal dengan Allah perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian. Maka Allah perjanjian itu, yang namanya Allah perjanjian juga Allah yang mesti trustworthy. Allah yang bisa dipercaya. Allah yang sanggup dan kita bisa memberikan kepercayaan kepada Allah tersebut. Bapak Ibu, kita mesti juga berkenalan atau punya relasi dengan orang yang trustworthy ya. Bayangkan jika Bapak Ibu punya yang namanya calon menantu. Atau misalkan para pemudi, bayangkan punya yang namanya pacar. Pacar itu suka tebar-tebar pesona. Bukan hanya tebar pesona, tetapi dia setiap kali ketemu pasangan lain, atau misalnya contoh lah dari perspektif saya. Misalnya saya cowok, itu bicara kepada semua perempuan, kamu akan segera saya nikahi. Misalkan, kan itu nggak benar. Dia bicara kepada sebuah perempuan itu mau disegera dinikahi, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang tersebut orang yang tidak layak kita percaya. Kita percaya bahwa Kristus itu cinta dan hanya memberikan cinta kasih kepada umat pilihannya. Itu sukacita bagi kita. Kita layak. Bayangkan juga kalau misalkan politisi itu banyak janji yang nggak benar, kita nggak akan percaya. Terlalu banyak janji. Maka kita nggak percaya. Maka bersyukur ya kalau misalnya lihat ya, ada di dalam pernikahan itu kan ada janji suci ya. Janji suci itu di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan jemaat juga membicarakan bagaimana kita menjadi orang yang trustworthy. Kita yang percaya, artinya sebagai laki-laki diminta untuk menjaga, melindungi pasangan kita.
sebagai perempuan diminta untuk merawat juga bersama-sama. Dan pasti kalimat yang sama yang harus ada di dalam janji suci adalah akan setia di dalam suka maupun duka, dalam keadaan kaya, berkelimpahannya, maupun di dalam keadaan miskin, sampai kematian memisahkan kita. Wah, itu suatu sukacita. Kenapa? Itu adalah suami atau istri yang trustworthy, yang benar memberikan cinta kasih, bukan hanya suka dan suka saja, tapi suka dan duka. Saya lanjutkan. Yang penting juga di dalam ayat ketiga, membicarakan keselamatan yang diingat Tuhan, membicarakan juga keselamatan yang menggembirakan. Karena keselamatan ini bukan hanya untuk Israel. Keselamatan ini diberitakan ke ujung bumi. Keselamatan ini dari Allah kita. Artinya apa? Puji Tuhan. Dari ayat ketiga menjadi titik balik. Keselamatan bukan hanya milik orang-orang Israel saja, tetapi di-extend dan dibukakan kepada orang-orang di luar Yahudi. Sukacita loh. Kalau kita baca ini, justru kita yang paling bersukacita. Kita yang paling bisa menyanyi di dalam ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena kita gak kenal Abraham. Kita gak kenal yang namanya sunat. Kita gak kenal yang namanya ritual-ritual Yahudi. Tetapi melalui Kristus di dalam firman Tuhan, kita kenal. Maka kita mendapatkan keselamatan dan keselamatan itu bisa disampaikan ke ujung bumi. Wah, itu nyanyian sukacita ya. Nyanyian yang sangat indah sekali. Nyanyian yang benar-benar terbukti. Maka kalau dilihat ya, kisah tentang Pentakosta dan kenaikan dan Pentakosta itu adalah kisah yang indah sekali. Karena membicarakan kepada kita bahwa keselamatan itu diberitakan melampaui geografis Israel. Melampaui daripada yang namanya Timur Tengah sampai ke seluruh dunia. Maka di kitab Wahyu juga menjelaskan kepada kita. Setiap suku, suku bangsa, bahasa, setiap orang akan memuji anak domba yang tersembelih. Di-extend. Keselamatan itu di-extend, dinyatakan bagi kita. Maka bagian terakhir Bapak Ibu, di ayat 4 sampai ke 9 itu mudah. 4 sampai 9 itu adalah dikitakan itu apa responmu. Apa responmu? Kalau kita lihat ayat 1 sampai 3 itu pekerjaan Tuhan. Ayat 4 sampai 9 adalah apa yang menjadi respon. Dari ayat 4 sampai 6 ya Bapak Ibu. Ayat 4 sampai 6 secara crescendo itu membicarakan bagaimana kita diminta untuk bersuka cita. Ayat 4 sampai 6 berbicara, hai seluruh bumi, hai semua manusia, bersukacitalah, pakai segala alat musikmu. Biarlah kita bernyanyi dengan suara nyaring, bersorak-sorai di hadapan Sang Raja. Ini membicarakan kita ekspresi natural. Natural loh Bapak Ibu. Kalau orang diselamatkan, kalau orang mendapatkan keselamatan, atau kita lepas dari mara bahaya, ekspresi natural itu terima kasih. Betul ya? Kita akan bersuka cita. Kita akan, wah terima kasih ya, saya senang sekali. Maka puji-pujian dan nyanyian baru, sorak-sorai itu adalah ekspresi natural dari orang-orang yang percaya. Ekspresi natural yang terjadi ketika kita ada di dalam ibadah. Bapak Ibu, ibadah ini adalah undangan. Kita harus ingat ya, ibadah ini adalah undangan dari Raja. Sehingga kita bisa memuji Sang Raja atas segala keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu kalau kita undangan, jangan datang telat. Kalau kita undangan, jangan merasa kayak bos. Ada raja hadir dan raja itulah yang harus disembah. Maka ketika kita sadar diri kita diundang dalam ibadah raya, maka kita akan sukacita dan memuji nama Tuhan di dalam keteraturan, keindahan. Tapi Bu, kita mesti lihat ya, di dalam bagian hal ini, ekspresi yang benar memberikan kita ekspresi yang seharusnya di dalam ibadah. Kita akan menantikan namanya kita memuji nama Tuhan dan itulah sukacita. Ini ibadah itu adalah ibadah raya sebenarnya. Ini istilah yang bagus sebenarnya. Ibadah hari Minggu itu bukan rutinitas. Ibadah rutin yang sudahlah hari Minggu karena sudah biasa diajak papa mama ibadah. Sudahlah, enggak, ibadah. Ini adalah ibadah adalah panggilan dan itu adalah ibadah raya. Seperti hari raya. Kalau Ibu hari raya tahu ya. Saya budaya Chinese. Budaya Chinese itu ya. Itu ada yang namanya setahun sekali Chinese New Year. Shenen Kuai Le. Itu
Saya waktu kecil sukacita Bapak Ibu. Dapat uang, dapat angpau. Terus papa mama saya juga, ya dia keluar uang, tapi dia repot juga. Repotnya kenapa? Karena dia sibuk belikan yang namanya baju baru. Bersyukur keluarga saya, koko saya, adik saya itu cowok-cowok semua. Jadi bajunya tuh nggak ribet. Sekarang saya baru lihat kalau punya anak cewek tuh ribet. Bajunya mesti bagaimana, saya juga bingung. Dan anak saya tubuhnya tingginya cepat banget. Nggak mungkin bisa pakai baju yang lama. Karena memang tradisi harus pakai baju baru. Sulit sekali. Saya sedikit curhat ya, jadi nggak bermaksud seperti itu. Tapi saya mau mengatakan, ini budaya yang sukacita, makanan yang sukacita. Itu pesta babi Bapak Ibu. Sukacita dapat angpau, sukacita. Saya menantikan, kapan ya? Saya pernah ngomong sama koko saya, kalau bisa tiap minggu cinja ya. Enak ya, sukacita. Papa mama masih bangkrut ya, tapi kalau itu terjadi sukacita. Saya bayangkan ya, kalau misalkan ya, ini ekspresi yang saya alami dalam Chinese New Year ya, itu terekspresikan juga di dalam ibadah raya. Sukacita loh. Karena apa? Karena di dalam ibadah Tuhan memberikan berkat. Tuhan bukan kasih uang. Enggak, Tuhan nggak kasih uang. Tuhan kasih berkat di dalam berkat spiritual yang jauh melampaui dari berkat jasmani. Maka tuh sukacitanya harusnya melampaui daripada ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian lain. Maksud saya daripada perayaan-perayaan lain. Karena apa? Karena ini undangan bagi kita dan Allah itu memberikan berkat kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di bagian ayat ke-6, 7 sampai 9. Tadi saya bicara 4 sampai 6 secara crescendo. 7 sampai 9 itu masuk bukan hanya manusia. Bapak Ibu kalau lihat di ayat 7, 8, 9. Bahkan pemazmur berkata, bergemuruhlah laut. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Lihat, gunung-gunung itu pun juga bersorak-sorai. Artinya apa? Pemazmur meminta seluruh ciptaan memuji Raja. Crescendo, secara klimaks. Klimaks dikatakan bahwa bukan cuma manusia, tetapi seluruh ciptaan itu bersyukur karena Raja itu sudah menebus. Bersyukur karena keselamatan sudah terjadi. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh di dalam dosa, yang terkutuk itu juga alam. Kejadian 3, jelas sekali Adam itu nggak dikutuk Bapak Ibu. Tapi tanah itu dikutuk. Artinya tanah itu ciptaan, alam. Alam itu dikutuk karena dosa. Artinya di dalam perspektif ini kita harus tahu bahwa yang namanya alam itu pun juga mengalami efek dari dosa. Alam ini tidak teratur karena apa? Karena dosa yang terjadi karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana alam itu menuntut keadilan. Contoh ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam Kejadian pasal 4. Bapak Ibu bisa lihat Kejadian pasal 4. Saya mungkin bacakan saja ya. Kejadian 4 ayat 10 ya. Kisah tentang Kain dan Habel. Saya baca ayat 10. Atau saya baca ayat 9 dan 10 biar tahu konteksnya. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Ini membicarakan apa? Dari tanah. Artinya alam menuntut keadilan atas dosa. Alam pun tidak baik-baik saja, ikut jatuh di dalam dosa. Maka ketika pemazmur dalam Mazmur 98 ayat ke-7 sampai 9 membicarakan, ini adalah pujian bagaimana Tuhan melepaskan segalanya. Bahkan ciptaan itu diperbarui, alam semua diperbarui. Karena Raja itu sudah datang. Allah itu sudah datang. Dan ketika Allah itu datang, dia akan memperbaiki semua. Dia akan memfikskan, dia akan membenarkan melalui keadilan dan kebenarannya. Saya di rumah itu ada puzzle Bapak Ibu. Puzzle itu bukan cuma satu. Bapak Ibu tahu puzzle yang pieces-pieces yang 20, 30, ada yang 40. Jadi di rumah itu banyak mainan ya. Saya banyak sekali mainan. Itu puzzle itu bukan cuma puzzle, tapi puzzle itu bercampur dengan puzzle-puzzle lain. Bapak Ibu bayangkan ya, puzzle bercampur dengan puzzle-puzzle lain. Ini gambar yang mana? Semua dimasukkan di dalam satu kotak. Saya matilah. Terus anak saya bilang, papa tolong dong. Tolong, saya juga bingung gimana tolong. Saya nggak bisa nih gimana, saya cari mau sampai berapa jam nggak bisa Bapak Ibu. Tapi dia minta tolong ke saya, sudah karena memang saya ya secara logika paling bisa diandalkan. Dalam hidup kita ya,
ini sudah berantakan, chaos. Ciptaan tuh sudah hancur semeraut. Dan ketika raja itu datang, dia akan memfikskan, dia akan menyatakan keadilan, dia akan menyatakan dengan indah, dengan luar biasa, segala ciptaan yang sudah hancur, sudah porak-poranda karena dosa, akan dipulihkan. Maka ajakan ayat 7-9 adalah ajakan bagi ciptaan, bagi alam, bersukacita, karena nantinya Tuhan akan memberikan vindication, pemulihan bagi ciptaan. Bahkan kalau bagian terakhir ya, kalau kita lihat bagian terakhir itu ada yang namanya ia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Saya katakan tadi di dalam lengan itu bisa dua arti, bisa keselamatan juga keadilan. Maka saya akan elaborasi. Tuhan hadir juga menyatakan keadilan. Keadilan artinya ada orang-orang yang benar tapi sekarang mengalami penindasan. Dia benar karena Kristus, karena dia setia terhadap Injil. Tetapi dia dipenjara, mengalami penindasan. Allah hadir, Raja itu hadir. Dan kita bisa menyanyikan nyanyian baru. Kenapa? Karena Tuhan sudah pulihkan. Karena sudah pulihkan bahwa orang benar ini adalah orang benar. Dan kamu tidak bisa tindas. Karena Raja itu menghakimi dunia dengan keadilan. Bangsa-bangsa di dalam kejujuran. Ini yang terjadi. So, Bapak Ibu, kita harusnya bisa juga bersukacita ya. Kita juga harus bersukacita ya. Melihat orang fasik mendapatkan keadilan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang sudah sewajarnya. Kalau orang itu fasik, artinya fasik itu terus-terus lawan Tuhan. Terus-terusan dengan segala ilmu, pengetahuan melawan kebenaran Tuhan. Orang tersebut, kalau kita katakan memang sudah selayaknya mendapatkan hukuman, kita juga perlu bersyukur karena ini keadilan Tuhan. Karena ini adalah keadilan Tuhan. Maka kalau kita lihat ya, ini kan Mazmur 98 ini dipakai juga oleh Isaac Watts di dalam lagu Joy to the World. Bapak Ibu, ini diinspirasikan dari Joy to the World itu diinspirasikan di dalam Mazmur 98. Maka di dalam lagu-lagu Natal yang baik ya, lagu-lagu Natal yang baik itu selalu menuju kepada akhir zaman. Bukan cuma bicara keselamatan tok, tetapi bicara kepada keadilan, kepada kebenaran, kepada penghakiman. Berarti bicara tentang the second coming. Bapak Ibu, yang nanti mempersiapkan Natal atau teman-teman yang choir ya, makin maknailah Joy to the World. Di bait terakhir, bait pertama, bait kedua, bait ketiga ya, di versi Inggris itu pasti bicara tentang Kristus yang datang pertama kali. Tapi di bait terakhir berbicara tentang Kristus datang kedua kali. Ya, kalau versi KRI kan dikatakan Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Yesus yang perintahkan artinya berbicara tentang Yesus yang datang sebagai Raja. Misalkan di bagian refnya itu ya, repeat the sounding joy, let the nature sing. Itu kan sama di dalam ayat 7-9. Biarlah segala ciptaan itu bersukacita. Lihat, lagu Christmas yang baik ya. Christmas yang baik itu ada aspek eskatologi. Maka bersyukur ya kalau gereja kita masih mempertahankan lagu-lagu hymn. Indah. Kalau yang belajar indah. Nggak seperti lagu-lagu yang populer, yang pop, yang sudah easy listening. Enggak, itu nggak mendidik. Ini Joy to the World. Contoh lagi ya, lagu yang berbicara juga kedatangan Yesus, juga kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu tahu, Oh come Immanuel, oh datanglah Immanuel, tebus umat. Itu kan bait pertama, bait kedua tuh bicara kedatangan kedua. Nanti bait terakhir tuh bicara tentang the second coming. Indah. Kalau kita baca, wah ternyata Natal itu nggak bisa dimaknai cuma Natal. Yesus hadir ya, ada keselamatan ya. Enggak, ada ya juga keadilan di dalam second coming. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Kita nggak perlu takut ketika Kristus datang kembali. Bagi teman-teman, Bapak Ibu, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita sudah dihakimi. Dan Tuhan sudah menyatakan penghakiman di dalam salib itu sendiri. Karena di dalam salib segala dosa kita, baik masa lalu, masa depan, masa sekarang pun sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan penghakiman itu sudah lunas oleh darah Kristus. Maka kita bisa menantikan Raja yang adil, Raja. Dan kita bisa menyanyikan lagu, nyanyian baru. Ketika Raja itu datang kembali. Karena pekerjaan Kristus yang sudah tuntas. Bayangkan ya,
kalau kita masih di luar Kristus, melawan Kristus, dan Kristus itu datang kembali, kita nggak akan pernah nyanyikan nyanyian baru. Kita akan meratap. Tapi bersyukur kita bisa menyanyikan nyanyian baru. Karena hakim di atas hakim itu tidak adil. Tetapi hakim itu melakukan dengan adil. Dia sudah melihat kita dihakimi di dalam Kristus. Dan kita, penghukuman, pengadilan sudah selesai di dalam Kristus itu. Maka oleh sebab itu kita bisa menyanyikan. Kita bisa menyanyikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib sampai kita menantikan Kristus datang kembali. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan perspektif baru atas anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga hidup kita bisa menyanyikan nyanyian baru di dalam sehari-hari kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami Kristus, sehingga kami di dalam Kristus boleh mendapatkan pengharapan, dan Engkau juga memberikan kami keselamatan. Kami mengucap syukur karena keselamatan itu diperkenalkan bagi kami, sehingga kami yang tidak masuk hitungan menjadi orang-orang yang masuk hitungan. Kami mengucap syukur di dalam Kristus kami mendapatkan anugerah yang melimpah yang sebenarnya kami tidak layak. Oleh sebab itu biarlah di dalam seluruh hidup kami menyanyikan syukur pujian kepada Engkau sebagai nyanyian baru, ekspresi iman kami kepada Engkau. Tuhan pimpinlah gereja ini untuk selalu menjadi kesaksian bagi sekitar kami. Sehingga orang-orang di luar sana pun juga boleh ikut bersama-sama dengan kami menyanyikan nyanyian baru. Karena sukacita, karena Kristus sudah datang. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami juga bersabar menantikan Kristus datang kembali dan terus beriman di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah godaan yang ada, sehingga kami tetap menyanyikan nyanyian baru itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.